Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah dan di mana saja, salam sejahtera untuk saudara sekalian. Marilah kita memuji dan mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah hari Minggu di rumah kita masing-masing. Ibadah hari ini akan dipandu secara online sehubungan dengan kondisi kita pada saat ini. Pemimpin kebaktian dan pemberitaan firman Tuhan dipimpin oleh Pendeta Sasi MTH. Liturgi yang digunakan, liturgi minggu kedua, versi darurat musibah Corona model rumah tangga. Diberitahukan bahwa untuk ibadah-ibadah selanjutnya akan tetap dipandu secara online, streaming di Facebook dan di YouTube dengan membuka video lengkap yang dibagikan ke WA grup majelis jemaat dan grup lingkungan masing-masing. Dalam ibadah ini akan diadakan kolekte melalui amplop yang disediakan dan dibagikan ke tiap-tiap kepala keluarga dan persembahan syukur lainnya. Kolekte persembahan dapat diserahkan secara mandiri ke kantor BPH Majelis Jemaat JKE Bukit Hindu atau melalui bendahara saudara kita Rika Oktavianti. Setiap jam kerja Selasa sampai Sabtu pukul 08.00 WIB sampai pukul 11.00 WIB atau ke rekening Majelis Jemaat JKE Bukit Hindu dengan nomor rekening 10021052462 atau ke Bank Kalteng dengan mengirimkan foto resi atau bukti penyetoran. Jika ada jemaat terkendala untuk mengikuti ibadah online ini, namun HP-nya masih mempunyai fasilitas pemutar video dan tidak paham untuk menggunakannya, dapat mengantarkan HP-nya ke kantor majelis untuk dijelaskan dan dibuatkan aplikasinya. Mari kita tetap taat mengikuti himbauan pemerintah, tetap tenang, diam di rumah, keluar bila hanya ada sesuatu yang sangat perlu. Tetap belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Badai pasti berlalu dengan keyakinan. Kehadiran Yesus membawa pengharapan baru. Tuhan Yesus memberkati. Pelangkaraya 10 Mei 2020. BPH Majelis Jemaat JKE Bukit Hindu. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita kembali berjumpa dalam sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan masih mempercayakan nafas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan serta kesempatan untuk memuji, memuliakan, dan mendengarkan akan sabda Tuhan. Sukacita dan kebahagiaan kita tidak dihalangi atau dikungkung oleh tempat dan keadaan. Hari ini kita beribadah bersama anggota keluarga kita di rumah masing-masing. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita berdiri dan menyanyikan seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Bait yang pertama. Setelah itu kita masuk dalam votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Doa syukur dan pengakuan dosa. Marilah kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami juga sadar, walaupun Tuhan sangat mengasihi, memperdulikan kami kerap kali melakukan dosa, pelanggaran, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Sering kali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat terhadap sesama kami, bahkan terhadap Engkau. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Kami sadar jika kami telah berdosa di hadapan-Mu, kiranya Engkau mau mengasihi kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami ya Allah. Ubahkanlah hidup kami agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab untuk kita pada saat ini
terdapat dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan ke-5 dan ayat 15 sampai dengan 16 dengan perikop aman dalam tangan Tuhan yang saya baca selengkapnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan. Kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku, dari orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita
Firman Tuhan yang menjadi dasar penguatan untuk kita pada hari ini, yaitu terdapat dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, bersama sekalian umat-Mu yang berada di rumah pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai seluruh keberadaan kehidupan kami, sehingga firman penguatan yang kami dengarkan pada saat ini boleh menjadi pandu bagi kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus yang berada di rumah, bagian firman Tuhan ini tidak saya bacakan untuk kita sekalian, karena saya yakin jemaat Tuhan sudah membacanya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-14 ini berisi dialog antara Yesus dan para murid. Dan waktu terakhir Yesus bersama para murid sebenarnya konteks nas ini. Karena tidak lama setelah itu Yesus dikhianati, dilecehkan, disiksa, akhirnya disalibkan. Dan para murid pada saat itu berada dalam emosi yang penuh tekanan akibat dari pernyataan Yesus sendiri, bahwa Ia akan pergi meninggalkan mereka. Mereka yang sudah meninggalkan segala sesuatu demi mengikuti Dia yang mereka kasihi, sekarang dari mulut Yesus sendiri Ia mengatakan bahwa Ia akan pergi. Ini tentu menimbulkan kegelisahan di hati para murid pada waktu itu. Karena keinginan mereka yang besar adalah mereka ingin bersama-sama dengan Yesus untuk waktu yang lama. Tidak untuk beberapa waktu seperti yang mereka alami pada saat itu. Dan inilah jemaat Tuhan yang menggelisahkan mereka. Karena itu kata jangan gelisah menjadi penekanan yang saya ambil untuk penguatan bagi kita pada saat ini. Saya bertanya kepada jemaat Tuhan yang berada di rumah, siapakah yang tidak pernah merasa gelisah? Silahkan dijawab oleh Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, dan tentu saja jawabannya sebagian besar mengatakan merasakan gelisah dan pernah merasakan gelisah dalam hidup. Mengapa kita merasa gelisah? Jawabannya tentu karena situasi, karena kondisi yang kita alami masing-masing. Ya. Ada saatnya di dalam perjalanan kehidupan ini kita pernah gagal. Kita juga pernah sakit. Kemudian kita juga pernah merasakan kekurangan dari apa yang kita perlukan dan butuhkan. Dan banyak yang lain lagi tentunya. Terlebih pada saat ini, kegelisahan itu
semakin terasa bagi kita masing-masing kala pandemi virus corona yang mendunia pada saat ini. Saya yakin tidak ada seorang pun yang tidak merasa gelisah dan bahkan takut dalam keadaan kita saat ini. Jadi situasi atau kondisi itu pasti mempengaruhi suasana hati kita, pikiran kita, perasaan kita, bahkan bisa saja mempengaruhi arah hidup kita. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih, kita mendengarkan akan apa yang pernah diucapkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Seperti yang terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-6. Dikatakan di sana, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Dan janji penguatan juga disampaikan oleh Yesus kepada para murid pada waktu itu dalam kegelisahan mereka. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ini janji yang luar biasa yang kita sebenarnya dapat pegang teguh dalam hidup kita, apapun yang mengakibatkan kita menjadi gelisah. Dan tidak hanya Yesus katakan jangan gelisah hatimu, percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku. Tapi ada juga penguatan yang lain yang tentu saja ini menjadi jaminan bagi kita semua menghadapi situasi kehidupan kita. Dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Apa artinya ini? Yesus ingin para murid tahu bahwa Yesuslah orangnya, Yesuslah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya. Dalam keadaan apapun, yakinlah bahwa ia layak dipercaya. Ya, tidak hanya dipercayai oleh para murid saja, tetapi kita semua pada masa kini, baik saya maupun jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus. Situasi hidup yang buruk yang bisa membuat kita tidak terarah. Lebih lagi kita menghadapi segunung persoalan yang kelihatannya tidak ada jalan atau celah yang membawa kita untuk melewatinya. Tapi firman Tuhan katakan, firman Allah mengungkapkan bahwa Yesus adalah gembala agung. Dia yang mengerti apa yang kita rasakan dan ia tahu apa yang kita hadapi di kehidupan kita. Janji Yesus kepada para murid berlaku untuk kita, jemaat Tuhan yang kekasih. Percayalah, ia tetap bersama kita. Percayalah janjinya bahwa ia akan datang membawa kita tinggal bersama dengan dia. Percayalah bahwa ia layak dipercaya sebab dialah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Tuhan kiranya selalu memberkati kita dan selalu menguatkan kita sehingga rasa gelisah kita boleh menjadi
rasa yang digantikan dengan rasa yang hanya percaya kepada Dia saja. Dan rasa gelisah itu perlahan-lahan akan hilang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa naikkan syafaat kita. Bapa di surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini, merupakan penguatan dalam kehidupan kami, terlebih ya Tuhan, dalam kegelisahan kami, dalam ketakutan kami pada saat ini akibat dari virus Corona. Kami percaya firman-Mu membawa kami untuk tetap teguh dan kokoh berdiri menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, dan percaya penuh bahwa janji-Mu sungguh menjadi pegangan bagi kami masing-masing. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, kami senantiasa memohon kiranya Engkau selalu memberikan kepada pemimpin bersama-sama dengan seluruh rakyat memutuskan pandemi ini. Kiranya oleh kuasa Tuhan kami dapat bekerja sama dengan baik, sehingga pandemi yang terjadi ini akan berlalu oleh karena Tuhan yang selalu menolong pemerintah kami, pun kami sebagai rakyat. Kami juga saat ini berdoa untuk gereja-Mu ya Bapa, dalam seluruh pelayanan yang berbeda pada saat ini. Kami percaya bahwa ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, tidak mengurangi akan keinginan kami yang besar untuk selalu memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan sepanjang kehidupan kami. Karena dimanapun kami beribadah, Tuhan hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus dan senantiasa membawa kami untuk lebih dekat kepadamu. Diberkati ya Tuhan seluruh warga jemaat-Mu yang pada saat ini boleh merasakan pula akibat dari pandemi yang ada saat ini. Biarlah kami semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan untuk dapat menghadapi kesemuanya dan percaya penuh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya selalu memberikan kekuatan itu bagi kami. Kami juga serahkan generasi muda kami, para pemuda, pelajar, mahasiswa yang juga merasakan pengaruh daripada pandemi ini. Biarlah mereka tetap bersemangat ya Bapa dalam perjuangan mereka, dalam cita-cita mereka, bahwa masa depan mereka sungguh ada di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai memberkati janda duda, anak yatim piatu, orang-orang yang lanjut usia, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang menghadapi kedukacitaan bahkan beban berat dalam kehidupan masing-masing. Ya Bapa, tolonglah mereka. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau setia memberikan yang terbaik bagi mereka sekalian sehingga tetap memiliki pengharapan yang penuh kepada Tuhan. Dan untuk warga jemaat yang sepanjang minggu ini mereka berulang tahun kelahiran dan berulang tahun pernikahan, biarlah dilengkapi sukacita dan kebahagiaan mereka yang berasal daripada Tuhan, sehingga situasi kondisi tidak mengurangi ucapan syukur mereka, bahkan sukacita mereka.
Kami siap untuk menjalani kehidupan kami sepanjang minggu ini ya Tuhan, hanya bersama-sama dengan Engkau saja. Inilah kami semua, seluruh jemaat-Mu. Kami mohon kesehatan kekuatan Tuhan berikan bagi kami dan kami tetap bisa menjalani hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami bawa di hadapan-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang telah setia mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Marilah kita mempersembahkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas kasih Tuhan Allah kita kepada kita. Dengarkanlah akan sabda Tuhan dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada ibadah hari ini Engkau kembali memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan guna mendukung pelaksanaan pelayanan kepada sesama kami dan pelaksanaan pekabaran Injil di bumi ini. Berkati kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pengakuan iman. Bersama sekalian orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.